Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Hari Penghakiman yang terambil di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita memang tidak tahu kapan hari penghakiman itu tiba, tetapi dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana bila penghakiman itu tiba. Dengan adanya penghakiman menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya kita manusia hidup di dunia ini. Akan ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi ternyata semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Tuhan untuk kita nikmati, bukan untuk dimiliki selama-lamanya. Dengan demikian, mengapa kita tidak mau diberkati Tuhan untuk memberkati sesama? Berkat Tuhan bukan saja berbicara tentang materi, tetapi kita ada sampai detik ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Jadi lewat hidup kita pun bisa jadi berkat bagi sesama kita. Apa yang terjadi bila hari penghakiman tiba? Yang pertama adalah Yesus datang sebagai hakim. Dikatakan dalam ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak Manusia yang dimaksud ialah Yesus Kristus yang akan datang untuk menghakimi manusia. Dunia akan melihat betapa indahnya kemuliaan Tuhan, betapa indahnya kebesaran Tuhan, dan betapa agungnya Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Kemuliaan dan keindahan, kebesaran, serta keagungan Tuhan ini yang hanya dipercayai oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan akan disaksikan sendiri oleh dunia pada hari penghakiman tiba. Saat Yesus datang, Ia akan membawa semua malaikat bersama-sama dengan Dia untuk menjadi saksi bagi kemuliaan orang-orang kudus dan juga menjadi saksi bagi kesengsaraan orang-orang berdosa. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh sesama kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti mengetahuinya, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang terjadi bila penghakiman itu tiba, yang kedua adalah semua manusia akan dihakimi. Pada ayat 32-33 dikatakan, lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pada hari penghakiman, semua manusia, baik orang yang benar maupun orang yang jahat, orang kaya maupun orang miskin, dari segala bangsa, bahkan dari daerah terpencil sekalipun, akan menghadap Tuhan. Tetapi kemudian orang benar dan orang berdosa akan dipisahkan, dan di sini terdapat perumpamaan pemisahan domba di sebelah kanan Tuhan dan kambing di sebelah kirinya. Orang yang mengasihi Tuhan itu sama seperti domba yang tidak berdosa, lemah lembut, sabar, dan berguna. Sedangkan orang yang jahat sama seperti kambing yang buruk dan susah diatur. Manusia yang taat pada kehendak Tuhan akan ditempatkan di sebelah kanan Tuhan dan akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Sedangkan orang yang merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya akan ditempatkan di sebelah kiri Tuhan sebagai orang yang terkutuk dan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Biarlah lewat renungan hari ini
mengingatkan kita kembali bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan Tuhan. Apakah membuktikan kita sebagai orang percaya yang memancarkan kasih Tuhan, atau kita hanya sekedar hidup untuk diri sendiri tanpa merasa butuh Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.